Kan wakil kita DPR gitu. Tapi wakil kita ini cicing-cicing wae gitu. Nah, ini bagaimana ini? Kita minta tanggapannya dari Bang Jali Pitung, tokoh dari Betawi. Kepada beliau dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudaraku yang selalu menyuarakan suara-suara Islam, Ustadz Hasanuddin, atas kesempatan dan undangannya di tempat dan momentum yang sangat monumental dan berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini merupakan hari yang tipis, di mana euforia terhadap penyelenggaraan pemilu dan banyak riak-riak serta keluhan-keluhan masyarakat. Dalam kesempatan yang singkat ini sebenarnya saya termasuk orang yang sulit untuk dibatasi waktu, karena waktunya sangat terbatas, maka saya akan menyampaikan dua hal saja. Dan ini selalu saya menyampaikan dua hal sejak 2019 khususnya. Yang pertama adalah tentang penegakan hukum, keadilan dan HAM. Yang kedua tentang demokrasi dan kebangsaan. Yang ketiga mungkin dalam refleksi 25 tahun reformasi ya Prof Amin ya. Kita akan kupas juga sedikit tentang reformasi yang terbeli. Terkait yang pertama mengenai penegakan hukum, keadilan dan HAM. Berbicara tentang keadilan, saya adalah salah satu korban. Saya ulangi, saya adalah salah satu korban politisasi hukum. Kenapa saya menyebutnya politisasi hukum? Sementara orang banyak mengenal dengan istilah diskriminasi hukum, tapi saya memakai istilah itu politisasi hukum. Peristiwanya begini, kita flashback karena ini mengingatkan kita juga bahwa 5 tahun yang lalu 2019 kita berjuang mati-matian. Kalau saya bilang tuh mati-matian memang benar, karena banyak teman-teman kita yang mati. Dan alhamdulillah saya sudah memasuki 2 fase. Yang pertama dimusuhi, yang kedua dipenjara. Tinggal dibunuh yang belum. Insya Allah Allah akan menyelamatkan kita sebagaimana firman Tuhan. Firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, dalam konsepsi perjuangan saya sebagai aktivis, kita selalu berjuang. Namun yang sangat disayangkan adalah orang selalu berbicara tentang konstitusional. Nah, kita masih dalam tahapan konstitusi. Inilah yang saya sesalkan pada aksi 2019 tanggal 20 September itu dikawal oleh Bang Edi Mulyadi. Kita kerahkan tuh ulama, rakyat, umat, mahasiswa, milenial, segala aspek, segala komunitas. Kita ingin menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan politik kepada wakil rakyat kita. Yang kalau mau pemilu tuh, Bang Jali tolong ya bantu, tolong dong coblos saya, tolong dong pilih saya, tolong dong pilih partai saya. Ternyata ini 14 abad yang lalu benar ini Rasulullah bilang, jangan dipilih kalau orang yang minta dipilih. Karena pada hakikatnya orang yang tidak minta dipilih itulah yang lebih visible dan capable untuk menjadi seorang pemimpin. Takbir. Kemudian saya tidak akan mengulas kembali tentang keburukan, kesalahan, kekeliruan dan hal-hal yang bersifat inkonstitusional yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa saya lengkap? Karena saya bersama Ustadz Hasanuddin dan Bang Egy Sujana juga sudah menuntut Jokowi untuk mundur karena dianggap telah melanggar konstitusi, khususnya pasal perbuatan tercela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof Amin, saya tidak ulas kembali karena beliau sudah paparkan dengan panjang lebar. Yang disampaikan oleh Buya kita, Fikri Bareno, dan ini senior kami, udah ubanan ini, Pak Dr. Tito dari Bandung. Saya malu nih, saya rambutnya maaf masih putih, beliau masih ubanan, masih tetap berjuang. Pak Amin Rais masih pakai tongkat, sudah pakai tongkat masih berjuang. Nah, kita yang muda-muda nih, makanya di belakang kita adik-adik kita milenial, semoga kita sadar
bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah menegakkan hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penegakan HAM, di mana kita ingin keluar dari penjajahan kita pada saat kita dijajah oleh Belanda. Kakek dan kakek saya itu salah satu orang yang menjadi korban. Lidahnya dipotong. Karena apa? Karena merahasiakan di mana gerilyawan itu berada. Tapi kali ini buzzer-buzzer yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi tadi dibiayai oleh negara. Dan ini bukan kaleng-kaleng biayanya, miliaran, dan bukan juga tertutup, tapi ini terbuka. Semua orang tahu tentang peristiwa itu. Nah, kemudian tentang demokrasi dan kebangsaan. Sebentar lagi kita ini akan menghadapi pemilihan umum. Saya tidak menyuruh orang ikut pemilu, juga tidak melarang orang untuk ikut pemilu. Karena pemilu ini merupakan agenda tahunan, agenda 5 tahunan yang sudah menjadi program pemerintah. Tapi saya ingin menitik beratkan kepada peristiwa 5 tahun yang silam. Saya sebut 2019 itu adalah demokrasi hitam, Prof. Ratusan korban, khususnya 9 nyawa. 9 nyawa anak bangsa itu meregang nyawanya di Bawaslu. Dan ini yang kita minta. Maka saya juga merupakan bagian, mungkin saya duga, karena saya ngotot minta itu ditegakkan hukum dan keadilan, seperti tema yang saya catat di awal tadi, bahwa 2019 saya ditangkap. Saya memang ngotot, khususnya Harun Al-Rashid, ananda kita Harun Al-Rashid yang mati, yang meninggal pada peristiwa 2019 yang saya menyebutnya itu sebagai demokrasi hitam. Semoga demokrasi hitam ini tidak kembali. Jika itu pemilu akan dilakukan, maka kepada saudara-saudaraku seluruhnya sebangsa dan setanah air untuk cerdas dan pandai-pandai memilih partai-partai serta orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat. Kemudian peristiwa 6 laskar, terbunuhnya atau dibunuhnya 6 laskar pengawal imam besar kita Habib Rizik. Sering itu saya menulis artikel, tulisan berita dalam diskusi-diskusi tertentu, orasi-orasi, bahkan saya sampaikan cerita tentang equality before the law, tentang law enforcement, tentang penegakan hukum. Hukum yang mana dan untuk siapa gitu. Sering itu kita sampaikan. Maka sejak saat itu saya sudah memproklamirkan dengan istilah baru yang bernama saya sebut namanya reproklamasi. Saya membentuk organ taktis yang kita beri nama Aliansi Selamatkan Indonesia. Takbir. Karena apa yang disampaikan oleh para beliau-beliau ini, para tokoh-tokoh kita, para senior-senior kita, semua berorientasi pada bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini. Saya sangat setuju dengan usulan senior saya itu Bang Edi Mulyadi. Orang bilang dia wartawan senior, tapi menurut saya dia lebih dari itu. Beliau adalah seorang mujahid. Jadi usulannya untuk merekatkan kembali para tokoh-tokoh dulu 1999 kita mengenal 4 tokoh Ciganjur, maka saya sepakat itu dengan 4 tokoh baru. Di antaranya Bang Rizal Ramli, kemudian Pak Gatot Nurmantio, Pak Amin Rais, dan satu lagi siapa tadi Bang ini? Imam besar kita Habib Rizik. Nih 4 pilar ini merupakan sebuah bonder yang paling bisa merekatkan bangsa ini. Soal kepentingan politik yang praktis ini pasti lewatlah dengan beliau-beliau. Bagaimana mungkin kita bisa memilih seorang pemimpin yang baik? Saya ulangi ya, ini saya ulangi kalimat saya 2019. Bagaimana kita bisa menghasilkan seorang pemimpin yang baik apabila proses kontestasinya, proses pemilihannya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Kalau istilah Bang Hosinuddin dan yang lain-lain, ini istilah cawe-cawe gitu loh. Jadi jangan-jangan nih pemilunya belum dilakukan, pemenangnya sudah ditetapkan. Ini kan gila kita. Nah, ini menurut saya yang merupakan sebuah pengkhianatan besar terhadap para pahlawan bangsa kita. Maka untuk itu mohon dukungannya sebagaimana yang kami lakukan dulu. Makjulkan Jokowi. Itu 20
Mei. Saya mengambil momentum itu sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan saya nih aktivis sampai terilhami menciptakan satu puisi dan satu lagu. Saya beri judul Selamatkan Indonesia. Dan puisinya saya beri judul Kembalikan Indonesiaku. Satu petikan kalimat di lagu tersebut, kita ingin lu, mari lu kaum-kaum muda. Saya ini mungkin berapa hari lagi, seminggu lagi saya meninggal. Kalau tidak Senin sampai Minggu, kita tunggu. Itu saya dipastikan meninggal. Al-Quran yang berbicara setiap insan yang bernapas itu pasti mati. Apalagi tokoh-tokoh kita nih, semangatnya ditularkan kepada kita. Malu kita bangsa Indonesia. Malu kita generasi muda. Diminta atau tidak diminta. Diakui atau tidak diakui. Dipungkiri atau tidak dipungkiri. Anda-andalah nih sebagai wakil-wakil kita. Sebagai calon-calon pemimpin kita. Calon-calon penerus bangsa ini. Saya Bang Jali Pitung akan mati dan dipastikan pasti mati. Takbir. Nah, terkait reformasi yang 25 tahun ini reformasi yang terbeli menurut saya. Saudara-saudara semua bisa bayangkan bagaimana dulu Pak Amin Rais berjuang bersama mahasiswa, rakyat dan segenap kekuatan bangsa ini untuk mengakhiri dugaan yang katanya Pak Harto ini sebagai apa? Pemimpin yang otoriter, pemimpin yang isunya pokoknya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi pada hari ini jijik kita melihatnya. Korupsi berjamaah, korupsi yang terbuka, korupsi yang terang-terangan dan nepotisme yang terang-terangan. Pak Amin tadi sudah menyebut bahwa Pak Jokowi telah melakukan apa tuh namanya? Monarki. Apa tuh? Nepotisme. Kaesang mau dijadiin wali kota Depok, Bob Nasution, kemudian Gibran mau dikirim ke Jakarta. Memangnya di Jakarta nih nggak ada orang pinter apa? Saya sebagai anak Betawi banyak yang pinter. Walaupun saya tahu ukuran baju saya tidak mungkin saya mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Jadi kembalilah kita kepada falsafah kita Pancasila. Kembali kita kepada undang-undang dasar kita yang 45 yang asli. Sebagaimana tujuan kita berbangsa dan bernegara. Tadi Buya Fikri sudah katakan bahwa keadilan disebutkan 2 kali. Itu sering kita ulang-ulangi. Bullshit kita membangun bangsa ini. Bullshit kita berbicara tentang keadilan ketika hukum kita injak-injak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf juga atas kekeliruannya. Dan juga saya minta maaf, memang saya agak berapi-api karena saya udah capek menulis artikel, capek saya menulis berita. Ratusan kali teman-teman kita, saya juga memimpin orasi, memimpin demonstrasi, unjuk rasa dan sebagainya. Maka kita belajar dari revolusi Facebook. Saudara-saudara ya, Bang Edi ya, ini terkait dengan media. Jangan anggap enteng nih media. Teman-teman yang punya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, itulah senjata-senjata kita melawan buzzer. Itulah senjata-senjata kita melawan kejoliman. Itulah sholat yang hakiki menurut saya. Mohon maaf para kiai jika salah. Karena saya mengetahui bahwa memahami sholat yang sesungguhnya adalah menjauhkan diri dari kejoliman, menegakkan keadilan, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka revolusi Facebook yang dilakukan oleh warga Tunisia itu sukses. Kenapa kita tidak sukses? Karena kita masih belum merem nih, belum melek, belum sadar bahwa kita ini terjajah secara ekonomi, khususnya secara hukum. Lalu untuk apa juga kita merdeka? Maka saya bilang, merdeka kita belum selesai. Maka marilah kita selamatkan Indonesia. Takbir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itulah semangat dari Bang Jali Pitung. Kita berikan takbir. Takbir. Wahai pemuda-pemudi, bangun bangkit dan sadari, jangan kau berdiam diri,
milik lu.